أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Di tempat saya, kalau ada kurban pada hari raya kurban, itu dimasak 30 kilo daging untuk orang yang bekerja dan anak-anak. Apakah itu boleh? Apakah itu ada sunnah rasulnya? Mohon dijawab, Ustaz. Kalau disetujui oleh yang punya daging, arti yang punya hewan kurban, kalau sudah disetujui, maka boleh. Kalau sudah disetujui. Yang punya daging itu peserta kurban atau panitia kurban? Yang punya siapa? Peserta. Maka harus ada ridho dari peserta, dagingnya itu dimasak untuk dimakan bersama. Seharusnya dia ridho. Karena memang dia berkurban untuk dimakan bareng-bareng. Iya kan? Seharusnya dia sangat bahagia, dagingnya itu diambil lalu dimasak, dimakan oleh orang rame-rame. Karena itulah tujuan utama kurban itu. Kalau pesertanya ridho, maka tidak jadi masalah. Karena yang punya daging sudah mengizinkan panitia untuk melakukan itu. Tapi harap kepada seluruh panitia kurban yang dia tidak berkurban, sehingga dia tidak punya daging, dia hanya panitia. Seluruh panitia kurban, kita ingatkan seluruh panitia kurban melalui media ini, siapapun yang mendengarnya pada kesempatan yang berbahagia ini, panitia bukanlah pemilik daging. Panitia bukanlah pemilik daging. Panitia adalah orang yang diamanahkan untuk mengurus daging milik peserta kurban. Pemilik dagingnya adalah yang peserta. Jangan posisikan panitia adalah pemilik gitu. Kemudian dia yang ngatur-ngatur. Yang punya daging ingin ngambil kaki, nggak boleh. Punya bapak ingin ini aja. Ini kaki mau dibagi-bagi, nggak boleh seperti itu. Yang punya daging dia berhak memilih daging mana yang mau diambil. Bisa difahami nggak? Iya. Karena yang punya daging yang peserta kurban. Bukan panitia. Panitia hanya pelaksana kurban itu. Sekarang sudah, di zaman kita sekarang sudah terjadi peralihan posisi yang sangat jauh gitu. Di sebahagian kaum muslimin. Walau sebahagiannya masih bertahan, memposisikan dirinya hanya sebagai panitia, bukan pemilik hewan kurban. Ketika yang punya hewan kurban bilang, saya minta kepalanya, udah kurban milih lagi. Loh, apa urusannya? Wong daging punya dia. Berhak dia mengambil apa yang dia inginkan dari hewannya sendiri yang dia sembelih. Maka jangan dihalang-halangi. Gitu. Jadi jangan sampai justru terbalik. Orang yang peserta kurban seolah-olah orang yang meminta kepada panitia, dan panitia berbuat semena-mena kepada daging kurban, sehingga pemiliknya tidak bisa leluasa mengambil apa yang dia inginkan daripada hewan yang dia sembelih. Tidak seperti itu. Panitia adalah panitia. Yang punya siapa? Peserta. Maka harus ada ridho dari peserta, dagingnya itu dimasak untuk dimakan bersama. Seharusnya dia ridho. Karena memang dia berkurban untuk dimakan bareng-bareng. Iya kan? Seharusnya dia sangat bahagia, dagingnya itu diambil lalu dimasak, dimakan oleh orang rame-rame. Karena itulah tujuan utama kurban itu. Kalau pesertanya ridho, maka tidak jadi masalah. Karena yang punya daging sudah mengizinkan panitia untuk melakukan itu. Tapi harap kepada seluruh panitia kurban yang dia tidak berkurban, sehingga dia tidak punya daging, dia hanya panitia. Seluruh panitia kurban, kita ingatkan seluruh panitia kurban melalui media ini, siapapun yang mendengarnya pada kesempatan yang berbahagia ini, panitia bukanlah pemilik daging. Panitia bukanlah pemilik daging. Panitia adalah orang yang diamanahkan untuk mengurus daging milik peserta kurban. Pemilik dagingnya adalah yang peserta. Jangan posisikan panitia adalah pemilik gitu. Kemudian dia yang ngatur-ngatur. Yang punya daging ingin ngambil kaki, nggak boleh. Punya bapak ingin ini aja. Ini kaki mau dibagi-bagi, nggak boleh seperti itu.
Yang punya daging dia berhak memilih daging mana yang mau diambil. Bisa difahami nggak? Ya. Karena yang punya daging yang peserta kurban, bukan panitia. Panitia hanya pelaksana kurban itu. Sekarang sudah, di zaman kita sekarang sudah terjadi peralihan posisi yang sangat jauh gitu. Di sebahagian kaum muslimin, walau sebahagiannya masih bertahan memposisikan dirinya hanya sebagai panitia, bukan pemilik hewan kurban. Ketika yang punya hewan kurban bilang, saya minta kepalanya, udah kurban milih lagi. Loh, apa urusannya? Uang daging punya dia. Berhak dia mengambil apa yang dia inginkan dari hewannya sendiri yang dia sembelih. Maka jangan dihalang-halangi. Gitu. Jadi jangan sampai justru terbalik. Orang yang peserta kurban seolah-olah orang yang meminta kepada panitia, dan panitia berbuat semena-mena kepada daging kurban, sehingga pemiliknya tidak bisa leluasa mengambil apa yang dia inginkan daripada hewan yang dia sembelih. Tidak seperti itu. Panitia adalah panitia.